Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Mari teman-teman, kita mau sama-sama siapin hati kita. Sebelum kita mulai, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu atas setiap kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menguduskan setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Biar setiap kami dapat merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Rahmat-Nya baru bagi
anugerahnya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita dan kait kauku dengan ikat tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Kasih, bersama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Mari mulai angkat suaramu. Kami
Shalom, apa kabar Youth Reach Rempoa? Saya berdoa kita semua dimanapun kita berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah teman-teman, thank you untuk kesempatan Ketua Youth juga tim di dalamnya memberikan kesempatan saya untuk boleh membagikan firman Tuhan pada hari ini di Youth Reach Rempoa. Saya sangat senang karena ada sesuatu yang spesial yang pastinya Tuhan mau bagikan buat setiap daripada kita hari ini. Nah maka dari itu teman-teman, hari ini mari kita persiapkan diri, kita buka hati, buka pikiran, karena ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan untuk mengubahkan kehidupan setiap daripada kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah teman-teman, di keadaan yang seperti sekarang, mungkin ada beberapa teman-teman yang lagi kuliah, ada juga yang sedang bekerja, dan kita mungkin menghadapi masa yang belum pernah kita alami. Sudah 1 tahun lebih pandemi ini berlangsung, mungkin kita udah mulai menjalani udah mulai beradaptasi dengan baik, kita udah mulai menerima mungkin yang sekolah, yang kuliah, mulai melakukan aktivitasnya dengan online, mulai terbiasa. Yang kerja juga ada yang melakukan pekerjaan dari rumah, ada juga yang udah mulai masuk ke kantor, langsung di lokasi kantor bekerja teman-teman. Nah, tetapi ternyata walaupun 1 tahun pandemi ini berjalan, banyak daripada kita yang masih merasakan dampak buruknya. Ada yang keuangannya mungkin udah mulai perlahan-lahan pulih, tapi ada juga mungkin yang masih struggling. Ada juga mungkin yang udah mulai terbiasa dengan pembelajaran online, tapi ada juga yang masih struggling dengan tugas-tugas yang begitu banyak. Nah, tapi teman-teman, di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang mungkin kita gak tahu ke depan, apakah pandemi ini akan berlangsung sebentar atau masih lama lagi, gak ada yang tahu daripada kita. Maka dari itu, di tengah ketidakpastian, cuman satu pribadi yang bisa kita harapkan, yaitu Tuhan itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Nah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya membagikan satu firman Tuhan dengan tema mengharapkan Tuhan. Ada satu tokoh Alkitab yang begitu luar biasa Tuhan pakai. Track recordnya, kehidupannya begitu luar biasa, kerohaniannya begitu luar biasa. Tapi nggak berhenti di situ. Dampaknya bahkan itu sampai seluruh negara merasakan dampak dari keluar biasaannya itu. Itu adalah Daniel. Daniel Tuhan pakai begitu luar biasa. Kenapa? Karena saya percaya ada satu kualitas yang Daniel miliki sehingga ia bisa Tuhan pakai begitu luar biasa. Nah, siapa di antara kita yang mau Tuhan pakai secara luar biasa? Dipakai di kampus mungkin, dipakai di tempat pekerjaan, di kantor, di keluarga, di lingkungan kita bersosialisasi, dimanapun kita berada. Teman-teman, setiap daripada kita bisa dipakai secara luar biasa. Walau mungkin keadaan lagi nggak baik, keadaan lagi down, teman-teman kita lagi down, teman-teman kita lagi terpuruk. Tapi ketika Tuhan mau pakai kita, anak-anaknya, itu sangat mungkin untuk jadi berkat buat banyak orang. Nah, maka dari itu pada hari ini kita akan belajar dari Daniel. Nah teman-teman, mari kita buka firman Tuhan dari Daniel 9 ayat 20 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu, pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatannya itu. Nah, teman-teman, pada saat itu Daniel sedang dalam masa pergumulan. Ia sedang berdoa. Nah, ketika dalam masa doanya ia sedang bergumul, ketika dia lagi mengaku dosa-dosa. Jadi pada saat itu dia juga sedang meratap karena bangsa Israel saat itu ada dalam masa pembuangan. Dan Daniel tahu
bangsa Israel itu dibuang bukan karena dosanya Daniel, bukan karena dosa generasinya, tapi karena kesalahan para leluhur-leluhurnya atau pendahulu-pendahulunya. Tapi Daniel bukan menyalahkan mereka. Daniel nggak menyalahkan pendahulu-pendahulunya. Daniel nggak mengeluh. Tapi yang menarik adalah Daniel justru berdoa dan mengaku kesalahannya, kesalahan bangsanya. Ia dengan rendah hati mau Tuhan koreksi. Nah teman-teman, sikap ini yang buat Daniel begitu dipakai luar biasa ke depannya, yaitu sikap mengharapkan Tuhan. Nah, ada 3 kualitas yang bisa kita temukan di Daniel sehingga ia disebut sebagai pribadi yang mengharapkan Tuhan. Yang pertama, sikap Daniel yang mengharapkan Tuhan adalah sikap yang menghadap Tuhan dengan kerendahan hati. Tadi saya udah sempat mention gitu ya teman-teman, bahwa ketika Daniel tahu pembuangan Israel itu bukan karena kesalahannya, bukan karena kesalahan generasinya, tapi kesalahan pendahulu-pendahulunya, Daniel tidak menyalahkan mereka, tapi Daniel justru dengan hancur hati menghadap sama Tuhan, dengan segala kerendahan hati minta pengampunan daripada Tuhan. Nah teman-teman, seberapa banyak dari kita yang ketika menghadap Tuhan itu dengan kerendahan hati, atau mungkin ketika ada masalah justru kita menyalahkan Tuhan. Saya pernah ketemu, dan mungkin saya sendiri pernah teman-teman ada dalam posisi ketika ada dalam masalah, ketika dalam pergumulan, lalu bukannya mengkoreksi diri ya, bukannya mengevaluasi diri. Pernah saya satu waktu justru berdoa, Tuhan kenapa? Apa salah saya gitu sehingga diproses sedemikian rupa, dikasih dalam tanda kutip penghukuman seperti ini? Bukankah saya udah melakukan ini, melakukan itu? Nah di situ Tuhan bukannya jawab kenapa, tapi justru di dalam hati Roh Kudus mengingatkan bahwa wah saya penuh dengan kesombongan. Wah sikap yang kayak seperti ini teman-teman justru buat kita nggak bisa ngerti maksudnya Tuhan. Nggak bisa bikin kita ngerti apa kehendaknya Tuhan. Justru menjauhkan kita ketika kita menghadap Tuhan dengan keluhan, dengan hati yang pahit. Mungkin ada teman-teman yang dalam masalah ketika dihianati gitu ya, ketika disakiti, ketika dalam keadaan gak enak gitu ya. Tuhan sebenarnya menerima kita gitu dengan tangan terbuka untuk kita mungkin cerita sama Dia, masuk ke hadirat Dia. Tapi ketika kita dengan hati yang sombong, dengan hati yang kenapa harus saya yang kena masalah ini, kenapa harus saya, padahal saya udah lakukan ini, lakukan itu justru membawa kita semakin jauh dari kehendak Tuhan, semakin jauh dari pengertian Tuhan. Tapi Daniel menghadap Tuhan, sekalipun bangsanya dibuang bukan karena kesalahan dia, bukan karena kesalahan teman-temannya, tapi Daniel menghadap Tuhan dengan kerendahan hati. Ia mencari kehendak Tuhan, ia mencari hatinya Tuhan. Ini yang buat Tuhan jadi mengasihi Daniel. Nah, ini masuk ke poin kedua. Kenapa Daniel disebut sebagai pribadi yang mengharapkan Tuhan? Di ayat ke-23 di sini dikatakan, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Nah, teman-teman, dikasihi ini bukan karena Tuhan pilih kasih atau subjektif gitu ya, tapi karena ada satu kualitas kembali lagi yang Daniel miliki. Karena ia begitu rendah hati, ia dengan tulus mencari Tuhan, maka Tuhan meresponinya dengan hati yang sangat mengasihi Daniel. Tuhan begitu rindu untuk menyampaikan isi hatinya kepada Daniel. Ia begitu rindu untuk menyingkapkan isi hatinya kepada Daniel, kehendaknya kepada Daniel. Nah, teman-teman, siapa yang rindu untuk mendapatkan pengertian, mendapatkan isi hati Tuhan seperti Daniel mendapatkannya? Katakan amin di tempat masing-masing. Kalau kita rindu ketika dalam doa, dalam pergumulan untuk disingkapkan isi hati Tuhan, yuk jadi pribadi yang ketika menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang mau dikoreksi. Nah yang terakhir teman-teman, apa kualitas yang dimiliki Daniel sehingga ia dikatakan sebagai pribadi yang memperhatikan Tuhan? Itu adalah Daniel adalah pribadi yang senantiasa memperhatikan firman Allah. Daniel
yang seperti kita tahu ya, ia senantiasa mencari isi hatinya Tuhan. Ketika dalam keadaan terdesak, satu waktu raja membuat peraturan bahwa tidak ada boleh orang menyembah Allah lain selain menyembah dirinya. Tapi sekalipun dalam keadaan terdesak antara hidup dan mati, bukan sekedar harga diri yang dipertaruhkan, bukan sekedar kenyamanan yang dipertaruhkan, tapi nyawanya sendiri yang dipertaruhkan. Daniel tetap seperti biasa, dia pergi ke ruangannya, dia mengisolasi diri, dia berdoa kepada Tuhan. Seperti biasa, sekalipun nyawanya yang dipertaruhkan. Teman-teman, apakah kita bisa sedemikian rupa seperti Daniel mencari firman-Nya, mencari kehendak Tuhan? Berapa banyak mungkin waktu yang udah kita sisihkan untuk baca Alkitab, untuk doa setiap harinya? Berapa banyak waktu yang udah kita spesialkan untuk punya waktu merenungkan firman Tuhan? Nah, ini jadi satu indikator teman-teman untuk kita benar-benar apakah kita jadi pribadi yang memperhatikan firman Tuhan atau enggak, yang mencari kehendaknya atau enggak. Mari mulai dari sekarang kita seperti Daniel. Mungkin di tengah kesibukan, hari-hari ini mungkin bukan hari-hari yang santai ya teman-teman. Teman-teman mungkin banyak kesibukan, yang sekolah, kesibukan dengan sekolahnya, yang kuliah dengan tugas-tugas, kelas-kelas online, mungkin ada seminar-seminar online, yang kerja mungkin dengan segala kesibukannya. Hari-hari ini mungkin kantor teman-teman sedang hektik banget, karena mungkin di marketplace sudah mulai sibuk lagi, roda bisnis sudah mulai berputar lagi. Teman-teman akhirnya mulai, wah target banyak lagi nih, banyak yang harus dikejar, banyak yang harus dilakukan. Dan di tengah kesibukan itu, apakah kita tetap bisa membuat satu waktu yang khusus untuk mencari kehendak Tuhan? Untuk mulai berdoa lagi, baca Alkitab lagi. Ketika kita mau memulai hari ini, kita nggak mau melakukan aktivitas kalau belum dengar suara Tuhan terlebih dahulu. Seperti Daniel, teman-teman, ketika kita jadi pribadi yang melihat firman Tuhan, melihat isi hati Tuhan sebagai sesuatu yang prioritas, bahkan Daniel lebih dari nyawanya sendiri, maka di situ kita punya kualitas sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan. Teman-teman, Tuhan pada dasarnya mengasihi semua daripada kita. Justru karena kasihnya, ia mengaruniakan anaknya tunggal dan mati bagi kita semua. Dan ini yang kita peringatkan beberapa minggu lalu, bulan lalu, di Jumat Agung, di Paskah. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal buat kita. Mati buat kita, gantikan dosa-dosa kita, sehingga kita punya pengharapan hidup yang baru di dalam Dia. Nah, tetapi orang-orang yang memperhatikan Tuhan, orang-orang yang mengharapkan Tuhan, punya satu kualitas untuk dapat disingkapkan mengenai isi hatinya, mengenai kehendaknya. Dan ini teman-teman, kehendak Tuhan adalah sesuatu yang akan bikin kita kuat untuk berjalan di tengah ketidakpastian hari-hari ini. Mungkin kita karena tahu kehendak Tuhan, apakah kita jadi bisa ramal atau jadi tahu masa depan? Enggak. Tapi ketika kita tahu kehendak Tuhan, ketika mungkin di tempat kerjaan penuh dengan pressure, penuh dengan hal-hal yang membuat kita nggak nyaman. Tapi kalau kita tahu kehendak Tuhan, oh Tuhan berkehendak saya di tempat pekerjaan ini panggilan saya, ada sesuatu yang Tuhan rencanakan di sini. Itu yang akan buat kita kuat. Mungkin hari-hari ini tugas di kampus begitu banyak gitu ya teman-teman. Dosennya killer. Mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi menyusun tugas akhir gitu ya. Mungkin lagi nyusun skripsi, lagi nyusun tugas akhir. Wah, ini dosennya susah ditemui dan segala rintangan yang ada. Tapi ketika teman-teman tahu kehendak Tuhan, oh kehendak Tuhan saya harus menyelesaikan studi saya ini dengan baik. Oh kehendak Tuhan saya harus menyelesaikan apa yang saya mulai. Itu yang akan buat kita kuat. Jadi teman-teman, ketika kita jadi pribadi yang mengharapkan Tuhan, yang kemudian mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan jadi pribadi yang kuat sekalipun di tengah ketidakpastian. Dan ketika kita jadi pribadi yang kuat sekalipun di tengah ketidakpastian, kita akan jadi saksi
saksi bagi dunia. Ketika dunia sedang dalam kekacauan, dunia sedang dalam ketidakpastian, dan setiap daripada kita hadir sebagai terang, sebagai garam, di situ dunia akan melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang menyertai setiap murid-muridnya, menyertai setiap daripada kita yang percaya. Katakan amin. Nah, mari teman-teman, hari ini saya sudah selesai berbicara, tapi saya rindu setiap daripada kita terus ingat sebagaimana Daniel jadi pribadi yang mengharapkan Tuhan. Karena ia mengharapkan Tuhan, maka ia disingkapkan isi hatinya, disingkapkan kehendaknya, dan ia bisa dipakai luar biasa. Jadi terang, jadi garam, bahkan buat bangsa-bangsa di luar Israel yang belum mengenal Allah. Saya berdoa setiap daripada kita jadi pribadi seperti itu. Di tengah keadaan yang gak baik hari-hari ini, tapi kita terus jadi berkat bagi setiap orang di sekitar kita yang mau katakan amin. Nah, sebelum kita tutup firman pada hari ini, yuk teman-teman, saya rindu untuk kita satu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini lewat hamba-Mu. Biar kiranya setiap daripada kami jadi pribadi seperti Daniel yang mengharapkan Tuhan. Singkapkan kehendak-Mu, singkapkan isi hati-Mu bagi setiap daripada kami. Singkapkan kehendak-Mu di tempat pekerjaan kami, di tempat sekolah kami, studi kami Tuhan, di keluarga kami, di lingkungan bermain kami, dimanapun kami berada. Engkau nyatakan rencana dan panggilan-Mu bagi setiap daripada kami, sehingga kami boleh kuat. Walau hari-hari ini mungkin bukan hari-hari yang mudah, banyak ketidakpastian, banyak di setiap daripada kami yang mungkin diombang-ambingkan Tuhan. Tapi biar kiranya kehendak-Mu, pernyataan-Mu Tuhan, panggilan-Mu yang menguatkan kami untuk boleh terus jadi terang, jadi garam, dan memberkati sekitar kami. Makasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kiranya Engkau Roh Kudus terus menyertai, menguatkan, menghibur setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pada hari ini. Pegang tangan setiap daripada mereka Tuhan, supaya setiap daripada kami boleh keluar sebagai pemenang. Makasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah bersama Tuhan Yesus. Meskipun saat ini masih secara online, kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu tetap sama seperti kami ibadah onsite Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, bagi Indonesia Tuhan Yesus. Oh, ya laba-laba, hati-Mu ada atas Indonesia Tuhan, perkenanan-Mu ada atas Indonesia, atas bangsa kami Tuhan Yesus. Memberkati airnya, memberkati tanahnya, memberkati udaranya Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala virus, bakteri, segala kuasa yang bukan dari Engkau, kami tolak di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Oh, ya laba-laba, kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Dari presiden, wakil presiden, hingga jajarannya Tuhan Yesus, hingga tingkatan yang terendah Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus beri perkenanan-Mu atas para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Kau taruh hati-Mu Tuhan Yesus atas para pemimpin bangsa kami. Berikan roh yang takut akan Engkau, curahkan hikmat yang dari Engkau Tuhan Yesus, agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan lebih baik lagi Tuhan. Oh, kami juga berdoa Tuhan Yesus bersatu hati bagi para pemimpin rohani kami Tuhan Yesus, Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keluarga besarnya, beserta karyawan kami Pak Budianto Totong, dan kembali tempat ini Pak Roni Pujianto Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, dan Kau terus pakai mereka lebih heran, lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus di era Pentakosta ketiga ini Tuhan Yesus, biar mereka boleh memperlengkapi kami lebih lagi Tuhan Yesus untuk menuai jiwa-jiwa bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi youth di Rempoa ini Tuhan Yesus, kiranya Kau terus pakai wadah ini Tuhan Yesus, Kau perbesar wadah ini Tuhan Yesus, biar kami boleh lebih lagi bergerak bagi nama-Mu Tuhan Yesus, bersatu hati, bergandengan tangan Tuhan Yesus, untuk menuai teman-teman kami di luar sana yang belum kenal sama Engkau, yang mungkin belum percaya sama Engkau Tuhan. Kami mau tarik mereka, kami mau rebut jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, biar kami sudah selesai ibadah hari ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus bekerja atas setiap kami, Engkau terus melawat setiap kami, biar kami boleh menjalani sisa hari ini dengan lebih baik lagi sampai 1 minggu ke depan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya,
Amin. God bless.